Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana 3 emiten otomotif yakni Astra International, Indomobil Sukses Internasional, serta Tunas Ridean mencatatkan pertumbuhan kinerja dari sisi pendapatan serta laba bersih di semester pertama lalu. Kenaikan ini pun sejalan dengan realisasi penjualan mobil di paruh pertama tahun ini. Lantas apa yang menjadi pendorong pertumbuhan penjualan otomotif nasional tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Sejumlah emiten dengan lini bisnis utama industri otomotif berhasil mencetak kinerja yang menggembirakan sepanjang semester pertama 2022. Ketiga emiten tersebut yakni PT Astra International Tbk, PT Indomobil Sukses Internasional, serta PT Tunas Ridean. PT Astra International Tbk mencatat pendapatan bersih Rp143,69 triliun sepanjang semester pertama di tahun ini. Nilai tersebut meningkat 33,8% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari kenaikan tersebut, emiten berkode saham ASI ini membukukan laba bersih senilai Rp18,17 triliun. Angka ini melonjak 105,77% dari periode yang sama tahun lalu yang Rp8,83 triliun. Adapun laba bersih divisi otomotif grup Astra meningkat 29% menjadi Rp4,3 triliun di paruh pertama tahun ini. Di mana penjualan mobil Astra naik 23% menjadi 259.000 unit dengan pangsa pasar meningkat dari 53% menjadi 54%. Sementara itu, emiten otomotif grup Salim Indomobil Sukses Internasional Tbk membukukan pendapatan senilai Rp11,79 triliun. Perolehan ini meningkat 23,84% dari periode yang sama tahun lalu Rp9,52 triliun. Adapun laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp172,09 miliar atau melonjak hingga 484% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp29,46 miliar. Selanjutnya PT Tunas Ridean Tbk yang meraih pendapatan bersih Rp7,37 triliun atau tumbuh 31,37% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,61 triliun. Sementara dari sisi bottom line, emiten berkode saham TURI ini meraih laba bersih sebesar Rp457,65 miliar pada semester pertama tahun ini. Perolehan ini naik signifikan 113,72% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp214,13 miliar. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandu Dewanto seperti dikutip media mengungkapkan, kinerja apik emiten otomotif tersebut didukung oleh pemulihan ekonomi dan kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku sejak tahun lalu. Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, sepanjang semester pertama di tahun ini penjualan mobil mencapai 465.000 unit, di mana realisasi ini naik sekitar 20% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pandu melihat konsumen memanfaatkan peluang untuk membeli kendaraan baru ini sebelum masa insentif PPNBM berakhir nanti. Selain itu, proyeksi tingkat suku bunga yang berpotensi naik juga menjadi pertimbangan konsumen untuk mempercepat pembelian kendaraan, lantaran dapat mengerek harga semakin tidak terjangkau di masa mendatang. Untuk tahun 2022, secara penuh Gaikindo memperkirakan pertumbuhan akan lebih lambat dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini, di mana ditargetkan penjualan mobil akan mencapai 900.000 unit pada tahun 2022, sedangkan Juli 2022 sudah mencapai sekitar 465.000 unit. Berbagi sumber, IDX Channel.